Halo friend, kembali lagi bersama aku Gerald di Analisis 13. Oke, pada video kali ini aku bakal membahas sebuah keluarga tajir melintir. Ya, sampai-sampai keluarga ini adalah keluarga pengendali ekonomi dunia dan juga sering kali disebut juga sebagai pentolan dari elit global atau bahasa gampangnya petinggi dunia, friend. Keluarga Rothschild. Mungkin bagi kalian para konspirator bakalan gak asing dengan nama Rothschild. Yap, sebuah keluarga yang memang jarang sekali tersorot media kan hartanya yang tidak masuk akal. Dipercaya bahwa keluarga Rothschild memiliki peran besar dalam mengatur ekonomi dunia. Lebih tepatnya, mereka memiliki kendali penuh atas keuangan dunia, friend. Lalu bagaimana sih sejarahnya sampai keluarga ini bisa sedemikian powerful dalam hal ekonomi dunia? Seperti biasa, aku sudah merangkumnya buat kalian agar kalian lebih enjoy buat dengerin sejarah keluarga ini. Jadi sekarang siapkan hati, siapkan wifi, gak usah banyak cincong, langsung aja kita bahas misteri lain. Nama Rothschild sendiri berasal dari Isaac Elkanan Rothschild, seorang anggota keluarga pertama yang memakai nama Rothschild yang lahir pada tahun 1577. Jadi memang mereka ini sudah ada sejak dulu ya, friend. Nah, nama Rothschild sendiri memiliki arti perisai merah atau red shield dalam bahasa Jerman lama. Sedangkan naiknya keluarga ini dalam panggung internasional dimulai pada tahun 1744 melalui kelahiran Mayer Emil Rothschild di Jerman. Ia adalah putra dari Emil Moses Rothschild, seorang penukar uang yang telah membuat hubungan dagang dengan Pangeran Inggris di waktu itu. Mayer mengembangkan sebuah lembaga keuangan dan memperluas kekuasaannya dengan memasukkan masing-masing dari 5 putranya ke 5 pusat keuangan utama Eropa untuk mendirikan bisnis. Lambang Rothschild terdiri dari kepalan tangan dengan 5 panah yang menggambarkan 5 dinasti yang didirikan ke-5 putra Mayer Rothschild ini. Kalau kalian bertanya, bisnis apa sih yang mereka geluti? Dan yang pastinya mereka nggak berbisnis sabung ayam ya, friend. Dikutip dari laman Britannica dan Brightside pada abad ke-18, Emil Rothschild ini berhasil mendirikan bank di kota Jerman dan memberikannya kepada 5 putranya. Mereka kemudian mengurusnya dengan baik dan mengubah satu bank menjadi 5 bank yang berlokasi di berbagai bagian Eropa. Semua bank ini bekerjasama dengan baik. Di samping itu, Mayer Rothschild sendiri juga mengutus ke-5 anaknya untuk menguasai perekonomian di berbagai belahan negara Eropa. Dikutip dari The Clever News ya, pada saat perang Napoleon Inggris versus Prancis, keluarga Rothschild diduga memberikan pinjaman dana untuk Inggris dalam membiayai perang. Karena di waktu itu keluarga Rothschild menganggap bahwa perang adalah proyek bisnis yang besar keuntungannya bagi mereka. Kalian kebayang nggak nih, friend? Bahkan perang bagi keluarga ini tuh dianggap bisnis. Dan perlu kalian ketahui ya, friend, pinjaman dana yang diberikan oleh keluarga Rothschild ini memiliki bunga yang cukup besar dan hampir, sekali lagi hampir mustahil untuk melunasinya. Pada akhir abad ke-19, keluarga Rothschild menguasai hampir keuangan separuh dunia. Mereka membiayai tentara Jepang selama perang Rusia-Jepang, berinvestasi dalam pembangunan rel kereta api di Eropa, lalu membiayai pembangunan terusan Suez dan sebagiannya. Karena hal itu, keluarga Rothschild ini dikenal akan kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya. Nah, ketika mereka bisa meminjamkan uang ke pemerintah, keuntungannya itu jauh lebih besar dan pajaknya sendiri dilindungi oleh negara. Saat revolusi Prancis, bisnisnya berkembang semakin besar hingga tahun 1790. Keluarga Rothschild mengatakan hal yang menggemparkan. Keluarga ini juga pernah berjanji akan mengendalikan uang di seluruh dunia dan melestarikan kekayaan secara turun-temurun. Nah, kita lanjut dengan kata-kata yang menggemparkan yang dikatakan oleh Mayer Rothschild, yaitu Hanya saya yang bisa menerbitkan dan mengendalikan uang di suatu negara. Saya tidak peduli bagaimana hukumnya dan siapa yang menulis hukumnya. Dan lebih mengejutkannya lagi, friend, yang ini ucapannya itu malah terbukti benar dan hingga kini keluarga ini masih eksis. Bravo. Ngeri itu omongannya Bang Rothschild ini ya. Ngeri gak, bro? Rothschild dikenal sebagai keluarga paling kaya raya dalam sejarah dunia. Dia adalah keturunan Yahudi Jerman yang memiliki kekayaan lebih dari ratusan miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan tidak ada yang tahu pasti jumlah kekayaan Rothschild, karena memang keluarga ini memang jarang disorot oleh media, alias orang di balik layar, friend. Keluarga itu mengolah bisnis perbankan secara turun-temurun selama 200 tahun lebih. Hampir semua bank sentral dunia dikuasai oleh keluarga Rothschild selama 2 abad. Nah, yang menurutku agak unik dan agak nyeleneh ya di keluarga ini adalah keluarga Rothschild sendiri membuat peraturan untuk mempertahankan harta kekayaannya, yaitu keluarga ini diwajibkan menikah dengan saudara sendiri, friend. Jadi kelima anaknya saat itu menikah dengan saudara sendiri.
karena sejumlah jabatan wajib dipegang oleh keturunan Rothschild. Pada saat itu Rothschild memiliki 10 anak yang berjumlahkan 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Jadi pas ya. Sampai di sini kalian tuh agak sedikit kaget nggak? Demi mempertahankan kekayaan, keluarga Rothschild wajib menikahi saudara sendiri. Jadi ibaratnya gini lah friend, kalian dalam keluarga mempunyai saudara beda kelamin, dan kalian harus menikah dengan saudara cewek atau cowok kalian sendiri. Gak boleh kalian nikah sama orang di luar silsilah keluarga. Singkatnya, keluarga Rothschild diyakini juga berada di balik pemerintahan dan berperan dalam mengatur dan mengendalikan uang di seluruh dunia. Saat ini keluarga Rothschild masih ada dan dipimpin oleh Lord Jacob Rothschild. Ya ini ya orangnya ya, yang di sini. Kelihatan kan? Oke friend, itu adalah penjelasan mengenai siapa keluarga Rothschild yang kabarnya sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia. Gimana nih? Apakah kalian tertarik buat mendaftar menjadi bagian anggota keluarganya? Dan kalau kalian punya request kasus untuk dibahas bareng bersama kita, tulis di kolom komentar friend. Tidak lupa kalau kalian suka dengan video dari Analysis 13, bantu support ya dengan klik subscribe, like, dan share kemana aja. Oke, thanks for watching and see you next video.